kali. Subhanallah. Diam-diam Pak, ini berkah Ramadan. Makanya nggak salah kalau Nabi bilang, andai kalian tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, maka kalian akan mengharapkan setahun itu Ramadan. Sarung. Pada saat yang sama sekarang saya lagi bantu penjualan sarung. Cuman karena kode etik konsultan nggak enak sebut sarungnya, ya. Dan disangka ngelakuin dia doang, ya. Walaupun yang saya bantu BHS Tech. Total kue sarung, total kue market share sarung di seluruh Indonesia tahun kemarin 2016 11,6 triliun rupiah. Ya, banyak yang jual, ada BHS Tech, ada macam-macam lah gitu ya. Tetep yang lain nggak sebut, tetep. BHS Tech, Rubat, tuh gue sebut ya, karena satu orang yang punya. Ya. Nih, ya. Total itu 11,36 apa 11,6 gitu triliun. Dan 83%-nya hanya terjadi pada bulan Ramadan. Memang tidak cantik, tidak baik dalam rumus distribusi, tapi Ramadan yang kita lihat berkahnya ini Masya Allah. Kagak ada tara bandingnya ya Ramadan. Tapi kalau kita pikir-pikir 11,6 lah misalnya, 83%-nya hampir 10 ya, 9, sekian, taruhlah 10 triliun. Umat Islam beli sarung 10 triliun satu bulan Ramadan. Hebat? Biasa aja. Yang hebat itu kalau mereka kompak ngumpulin duit 10 triliun, bikin pabrik, bikin Alfa 212, bikin Indomaret 212, bikin Pak Haji 212. Kenapa saya bilang Pak Haji? Karena kita sebagian besar begitu sih. Ya nggak mikir gitu loh. Kesian Pak Haji, warungnya makin habis, stoknya makin habis, akhirnya tutup. Akhirnya tuh Pak Haji meninggal. Gara-gara lu beli sabun satu, lewatin warung Pak Haji, ditenteng lagi Pak Haji. Gimana nggak mau mati tuh orang? Gimana nggak mau mati tuh orang? Saudara, wahai umat Islam, pedulilah dengan mereka. Jangan dipelintir. Saya bukan bilang Anda nggak boleh belanja di Alfa, nggak boleh di Indomaret, nggak boleh di Carrefour. Saya nggak bilang begitu. Cuma saya bilang mikir-mikir. Jahat kalau ngelewatin Pak Haji doang, jahat. Bu Haji, warung-warung janda, lu samperin dong. Apalagi janda umur 25. Khusus bagi yang jomblo. Ya, khusus bagi yang jomblo. Saudara, maka move on ini dari kebiasaan habit. Emang disangka itu biasa-biasa aja ya? Tidak Pak, tidak. Ramadan bulan yang luar biasa ini setiap tahun kita lewati tapi begitu aja. Nggak ada sebuah perubahan yang luar biasa. Padahal dari Ramadan ke Ramadan itu adalah penghapus dosa kata Nabi. Padahal dari Ramadan ke Ramadan itu adalah pembuat produktivitas gitu loh. Semua momentum sebenarnya terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar 9 Ramadan, Perang Uhud 17 Ramadan. Kita merdeka tuh 17 Ramadan loh, bertepatan dengan 17 Agustus. Ramadan ini ada pada Nabi, semua Nabi ada. Semua Nabi melalui Ramadan. Sejak alam Allah ciptakan juga ada 12 bulan. Dan dari awalnya itu namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Buktinya apa? Nabi Ibrahim pergi haji bulan apa? Bulan apa? Bulan apa? Ya bulan haji lah. Lo kira bulan April? Jadi itu bukti ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Furqan. Nah, Furqan inilah yang merupakan Furqan. Furqan inilah yang merupakan kemampuan yang didapat setelah memasuki Ramadan. Furqan itu apa Furqan? Furqan apa Furqan? Nih Furqan tuh.
Furqan itu kemampuan menentukan perbedaan antara hak dan batil, kemampuan menentukan pilihan. Allah kasih nih, setelah kita melewati Ramadan dengan benar, cereng, dapat furqan, dapat furqan, dapat furqan, dapat furqan. Furqan itu alarm hidup yang Allah berikan kepada hambanya setelah melalui Ramadan. Al-Baqarah 84. Jadi begini, kling dapat furqan. Itu furqan tuh ente nggak usah, furqan tuh kemampuan membedakan hak dan batil. Antum ini mau bisnis atau lagi jualan atau lagi ngapain, furqan pasti datang. Boleh nggak Boleh nggak Kayaknya boleh deh. Kayaknya nggak boleh deh. Saudara, itu furqan lagi datang, artinya lu harus tinggalin. Ragu itu tanda alarm hidup bahwa Anda sedang melakukan sebuah yang haram. Ragu itu alarm hidup bahwa Anda sedang berada dalam kesalahan. Karena itu Nabi bilang tinggalin buru-buru. Da' ma yuribuka illa ma la yuribuka. Tinggalin kata Nabi. Itu keharaman. Ente mau bisnis, ente lagi dagang sama orang, boleh nggak Boleh nggak Ya Allah, itu furqan lagi bekerja dan Anda matikan fungsinya. Nggak apa-apa, sekali-sekali. Yang sok alim, gue bilang sok alim nih, dia bertanya pada Ustadz, saya ada bisnis. Bisnisnya begini. Boleh nggak Ustadz? Oh nggak boleh. Ustadznya payah. Karena dia sok tahu, dia melakukan justifikasi dengan mencari Ustadz yang tanggung. Ustadz, saya ada bisnis. Begini. Boleh nggak Ustadz? Weh, haram itu. Oh ya Ustadznya bego. Dicari terus. Begitu ketemu Ustadz, saya ada bisnis. Begini. Boleh nggak Ustadz? Ntar Ustadz juga bisa join. Boleh sih. Asik, Ustadznya asik nih. Anda mematikan furqan sebagai manfaat dari bulan Ramadan yang Anda jumpai hari ini. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dengan turunnya Al-Quran, kita mendapat bonus pahala 83 tahun. Tahu kenapa? Lailatul Qadar, nggak usah dibuka, berarti antum tahu. Iyalah, itu kan, ini kan saya bilang kan setahun. Ini kan setahun, titik ini kan setahun. Berhematlah dalam melakukan taat. Ini masuk ke strategi bagian kedua ntar. Ini kan 63, Anda kan sekali Ramadan, sama dengan Anda ibadah 63 tahun. Sama dengan 63 tahun. Sama, kira-kira di Ramadan keberapa kita berhasil? Apa selama ini? Laisa lahul jaza illal ju' wal atas. Apa itu kata Nabi? Ada orang yang berjumpa dengan Ramadan, nggak ada dapat apa-apapun kata Nabi, illal ju' wal atas, kecuali lapar dan aus. Apa itu? Ya, kalau begitu wajarlah Ramadan tak ada berbekas sama sekali. Setelah Ramadan kita kembali dan kita berharap banget kapan habis. Berapa hari ya? Lama banget kayaknya. Hati-hati, munafik. Betul-betul murni munafik. Munafik itu begitu. An-Nisa 141. Munafik itu salat loh, Pak. Fa iza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia mau salatnya malas-malasan. Tuh. Kalau dia puasa, berharap pengen cepat kelar puasanya. Kalau dia haji, ya yang penting menyuguhkan kewajiban. Kalau dia zakat, ya yang penting gue udah zakat 2,5%. Itu munafik. Hati-hati, fid darkil asfal itu. Ya, balik lagi ke sini, biar nggak lari dengan topik. Setelah kita tahu Pak, Ramadan itu berkah sebagaimana yang saya ceritakan tadi, kagak ada penjualan yang turun dalam bulan Ramadan. Yang lebih aneh, dalam sebuah survei saya, warteg naik. Dia cuma tambahin kain belacu. Bapak-bapak yang ngakunya di rumah puasa jam 9 mampir. Gimana nggak naik? Tanya deh pengelola rumah makan sederhana, omsetnya bulan puasa naik apa enggak? Tanya deh KFC, tanya deh Pizza Hut, coba. Unik kan? Ramadan meningkatkan omset. Ramadan padahal orang puasa. Harusnya penjualan anjlok semuanya. Tapi Masya Allah berkahnya Ramadan. Baik teman-teman sekalian, yuk sekarang kita move on. Kita pindah dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik dengan menentukan pilihan, dan sekarang do it now. Yuk kita berjanji pada Allah Subhanahu wa taala. Awal Ramadan sekarang sampai kita jalanin Ramadan sampai akhir mesti ada perubahan. Do it now. Yuk sekarang kita berjanji. Bapak Ibu sekalian,
Apa yang Anda lakukan setelah Ramadan yang selama ini belum Anda lakukan? Mulai dari yuk kamu. Apa yang akan kamu lakukan setelah Ramadan ini? Silakan. Yang selama ini belum. Mesti begitu. Kalau enggak ada gunanya Ramadan. Ayo. Angkanya mana? Lu ngomong sama gue salah kalau nggak pakai angka. Saya mau coba menghafalkan Al-Quran. Berapa lembar sehari? Berapa ayat sehari? Satu ayat aja sehari. Satu ayat sehari. Gampang Giran. Yasin. Apa lo? Yang penting ada perbaikan. Dan itu berjanji. Janji. Saksinya semua Ramadan nih. Do it now. Loh emang mesti begitu Pak. Kalau nggak begitu nothing kita. Nggak ada perubahan sama sekali. Ente. Merutinkan sholat malam. Merutinkan sholat malam. Cakep. Lu ngomong sama orang sales. Gak ada angkanya nggak bunyi. Berapa rakaat? 2. Minimal 4. Luar biasa. Amazing. ENEJING. Amazing. Luar biasa. Masya Allah. Anak muda. Hebat. Udah nikah? Masya Allah. Beruntung sekali wanitamu. Masih muda tahajud begini. Masya Allah. Pak, antum berapa? Pak, puasa Senin Kamis. Setelah Ramadan langsung Senin Kamis. Masya Allah. Ini udah amazing. Lo apa ya? Lo edah. Pak, boleh Pak kita sharing? Boleh kita sharing? Lebih istiqomah untuk tilawah. Nah, lebih istiqomah dalam tilawah. Kan saya bilang, Bapak salah ngomong orang sales. Nggak ada yang keluar Pak kalau nggak ada angka. Ayo, tilawah sehari 1 ruku. Atau 2 ruku atau selembar? Selembar lah. Selembar minimal. Itu 1, itu angka. Ya. Kenapa saya mesti angka? Karena mana bisa ditingkatkan kalau nggak keluar angkanya. Lalu Bapak catat dalam program hidup. Saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, bikin ini dan dilampirkan. Ramadan kali ini saya berjanji 1 lembar. Nanti Pak, Bapak istiqomah tuh Pak selama 1 tahun. Nih masuk ke penutup. Udah siang soalnya penutup terakhir. Nah, ini kapan-kapan kita bahas istiqomah. Istiqomah kan Pak? Istiqomah. Terus ntar Bapak buka catatan. Waktu mau ganti agenda berikutnya. Kan setahun sekali kan ganti agenda kan. Lintas juga begitu kan, selalu bikin agenda kan. Yang tahun ini saya nggak dikasih, siang deh gue. Hanya tahun 2017 gue nggak dikasih. Tahun 2016 masih dikasih, alhamdulillah. Masih ada? Alhamdulillah, masya Allah. Lalu Pak, begitu tahun 2017, ente masih selembar, malu dong. Malu, kenapa? Karena Ramadan tahun ini sama Ramadan besok itu kok sama aja, berarti 2 lembar gitu. Kok 4 rakaat lagi? Itu kan cerita 2017. 2018 6 dong, gitu kan. Aduh, rakaatnya cukup 4 deh Pak. Cukup 4. Oke, tambah duha 2. Beres kan? Tadi lo apa tadi? Senin Kemis. Di situ saya merasa sedih. Terus terang sampai sekarang saya belum istiqomah soal Senin Kemis. Kenapa? Karena saya juga punya program dalam taat beribadah. Pak, ini sunnah loh Pak. Sunnah ya. Hemat dalam melakukan taat itu sunnah. Jangan jor-joran. Kalau antum sekarang nih di usia 20-an ya, di usia 20-an udah tahajudnya 8, duhanya 12, puasa Daud. Udah semua. Terus usia 40 ngapain lagi? Dan Anda akan merasa nyesel. Baca kitab hemat dalam melakukan taat, Bukhari Muslim, jilid 1, kitab Riyadhus Shalihin. Dan lihat sahabat-sahabat berkata apa? Aduhai, kiranya dulu saya melakukan taat. Sekarang berat sekali. Kenapa berat? Karena dia udah gaspol di awal-awal umur masih muda. Nabi juga nggak sarankan, gitu loh. Jadi stabil aja, asik gitu, sampai indah. Hemat dalam melakukan taat tuh indah gitu loh. Jangan langsung jor-joran begitu. Jangan. Sebab apa? Sebab ada manajemen hijrah. Iya. Nyinggung dikit-dikit lah, bego nggak diomelin. Ya, do it now. Dan istiqomah udah, manajemen hijrah. Pakai hukum lor. Lor itu apaan?
Alumni Sales Lintas ini mesti tahu dong. The law of repetition. Terima kasih, Masya Allah. Kalau ada hadiah gue kasih ini. The law of repetition. When you repeat, you expert. When you repeat, you expert. Itu rumusnya. Maka law of repetition berguna untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Ini ada tanya jawab ya? Pak MC ada? Ada, 5 menit ya. Lalu kemudian akibat positif dari hijrah, udah pasti tadi ya. Ini Al-Quran adalah teman hijrah. Iya dong. Apalagi? Apalagi? Al-Quran itu, ya Allah. Gini ya. Al-Quran itu hak. Yang batil itu selain Quran. Ya Al-Quran dan teman-temannya. Quran, hadis, ulama, umara, habaib, ustadz, ustazah, kiai. Yang sekarang lagi dikriminalisasi oleh negara. Betul? Betul? Berasa nggak lo? Berasa nggak? Berasa lah. Rumus kehidupan itu adalah, sekali lagi, rumus hidup itu adalah 5 menit, benar-benar saya ngomong ini, 5 menit lagi. Rumus hidup itu adalah, saya lepas, diam nggak? Kalau saya lepas jatuh apa diam? Jangan gitu dong. Kalau dengan kekuatan doa teman-teman, saya sering kok lakukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diam ya. Terutama Anda yang lebih dekat dengan saya. Direkam live. Relay ke daerah. Di daerah ya. Di Jogja siapa? Di Surabaya siapa? Ya Allah, jangan diketawain apa. Biarkan yang lain, tolong Anda positif aja, terutama yang dekat. Terutama yang energinya dekat dengan saya, tolong positif ya. Bacalah bismillah, bismillah, biarkan yang lain biarkan. Mereka tuh yang ketawa, nggak bakal. Biarin. Anda tetap ke saya, fokus. Lu juga kali ini. Tadi berdoa nggak? Tadi doa. Benar, tadi berdoa. Jangankan kalian berdoa berempat, se-Indonesia berdoa untuk diamkan kagak bakal. Kenapa nggak bakal? Jawab dengan ilmiah. Kenapa nggak bakal? Ada gravitasi. Itu yang saya maksud, itulah sunnatullah. Itulah hukum Allah, yang dimana Allah tidak akan mengingkari hukum yang sudah Allah buat. Andai kata Allah mau, langsung klek diam, bisa tidak? Tapi Allah lakukan tidak? Kenapa Allah nggak lakukan? Allah sudah buat hukum itu. Ketika menciptakan bumi, Allah sudah buat gravitasi. Allah sudah buat E sama dengan MC kuadrat. Allah sudah buat Rho sama dengan M per V. Allah sudah buat EA sama dengan ER. Allah sudah buat semua hukum Archimedes. Apabila benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda akan mendapat tekanan seberat zat cair yang dipindahkan. Udah ada, Allah udah buat. Hukum kekekalan energi. Massa tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Udah buat hukum Einstein. Massa bisa dirubah dalam bentuk perubahan energi yang lebih besar. Semua udah ada. Yang saya maksud sekarang adalah hukum antara magnet. Antara kutub positif dan kutub negatif. Apa itu? Negatif tidak akan bisa bergabung dengan positif. Betul? Positif nggak akan bisa bergabung dengan negatif. Betul? Itu ada klepnya. Seperti yang Nabi bilang, hukum itu Nabi yang bilang, bukan Einstein. Rasulullah bersabda, inna fil jasadi mudghah, iza salluha jasadu kullu, wa iza fasadat jasadu kullu, ala wahya qalb. Qalb itu qaf. Ternyata betul klep, saudara. Ternyata betul klep. Inna fil jasadi mudghah. Ada klepnya di mare. Ada klepnya di mare.
Namanya klep, nggak bisa masuk positif kalau udah negatif duluan sama orang. Nggak bisa masuk negatif kalau lu udah positif dengan kehidupan. Maka hukum positif negatif ini adalah sebuah hukum pasti. Artinya apaan? Kalau lu hidup dengan positif, aman hari itu. Cara positif, buatlah orang di depan Anda tersenyum. Ketemu atasan, usahakan atasan tersenyum dengan Anda. Ketemu bawahan, usahakan tersenyum dengan Anda. Ketemu satpam, usahakan satpam itu tersenyum dengan Anda. Pak, apa kabar? Wih, ada lu aman dah. Dah gitu lah. Itu bikin dia positif. Ketemu OB, usahakan positif. Kopi mana kopi? Kalah Starbucks sama lu, luar biasa. Udah. Ketemu istri di rumah, bangun tidur, positif lah. Alhamdulillah. Kok hari ini cantik banget? Bisa aja. Yang penting positif. Saya bersumpah, tiap hari saya begitu. Tiap hari begitu. Tadi pagi dia sahur, tapi dia belum sahur kan, masih bangun tidur kan. Saya deketin mulutnya tuh, saya cium. Apaan sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Enggak, gue bingung sama lo. Kenapa? Lu bangun tidur aja mulut lo masih wangi. Padahal saya nggak cium. Gue takut pingsan. Saya cuman menghiburnya. Kenapa? Karena saya harus isi. Begitu saya positif sama dia, hari itu selamanya positif dalam hidup saya. Ya. Tadi taksi itu yang jemput saya itu bayar tol dengan 100 ribuan. Orangnya kesel, lalu kemudian dia lagi nyari-nyari receh. Saya berusaha menggembirakannya. Saya bilang apa? 90 aja. Oh yang benar? Iya cukup 90. Makasih Pak. Iya, selesai. Karena hidup kita adalah memberikan kebahagiaan buat orang lain. Dah kelar hidup lo. Beneran, kelar hidup lo. Ya, kelar hidup lo. Hari itu bahagiakan orang lain. Kelar hidup lo. Terutama wanita, jangan macem-macem. Hidup Anda nih pria tergantung wanita. Bahagiakan mereka, kelar hidup lo. Biarkan wanita, biarkan. Walaupun sen kiri belok kanan, biarin. Itu namanya the power of emak-emak. Emak-emak gak ada salahnya. Hati-hati, ini rumus kehidupan. Ibu, istri, wanita tuh tidak bisa salah. Serius. Anda sebagai suami, istrimu bersalah tidak akan. Enggak Pak, istri saya salah Pak. Dia belanja banyak banget. Salah lu yang kurang kasih duit. Tapi Pak, dia nggak pernah tutup aurat Pak. Dia nggak sholat, dia nggak ngapa-ngapain. Salah lu, kurang wibawa dalam menyuruhnya. Laki-laki salah semua. Serius ini Pak, dalam pergaulan itu minta maaflah kepada istri. Biar gimana pun kamu salah. Rumus nomor 1, wanita tidak bisa salah. Rumus nomor 2, bos tidak bisa salah. Bos lo wanita, kelar hidup lo. Baik, teman-teman sekalian, udah ngapain? Saya serius ngomongnya ini. Saya serius, walaupun teman-teman anggap bercanda dan tertawa, itu hak Anda. Tapi rumus faktanya itu begitu. Kepada atasan, hormatilah dia. Kalau dia salah, bilang, oh iya Pak, mungkin saya yang kurang. Gitu aja, aman hidup lo. Baik teman-teman sekalian, akhirnya bagaimana ini sekarang? Sekarang saya berkatakan, antara hak dan batil tidak akan pernah bisa selesai. Dan saya sebagai da'i, dan juga sebagai technician, dan juga sebagai sales, saya akan berkata pada Anda bahwa saya bukan orang cuman asal jeplak, asal ngomong doang. Hari ini kita bertempur antara hak dan batil, dan sumber hak itulah tidak ada lagi kecuali Quran. Sekarang Anda nih semuanya, sayang fatwanya belum keluar Majelis Ulama. Sebenarnya dalam situasi kayak begini, kita sekarang ini wajib perang. Perang yang tidak mengeluarkan darah. Perang yang tidak harus turun ke jalanan, yang tidak harus bawa golok, bawa tombak, bawa galah dan sebagainya. Perang di sosial media. Itu yang hari ini. Kenapa? Karena para musuh-musuh Islam
tidak akan pernah selesai untuk mendiskreditkan umat Islam melalui sosial media. Inilah senjatamu teman-teman sekalian. Berpihaklah kepada yang hak, maka yang batil rontok, gitu loh. Saya menciptakan, saya yang buat dengan Pak Syarif Niskala, ya, dengan beberapa teman lainnya, Quran yang satu-satunya di dunia. Quran ini dilengkapi dengan QR code. Gratis, Anda bisa download Smart Quran di Play Store. Gratis terus-terusan gratis, nggak ada tarikan biaya, nggak ada transferan. Satu ini Anda bisa klik kalau lagi baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, apa sih artinya? Tinggal klik. Jadi kalau yang sekarang kan Quran, segini tebal dan sebagainya, ini cuma segini dan cukup beli satu untuk selama-lamanya. Korban SpongeBob. Baca tinggal klik, udah. Tafsirnya keluar, Jalalain keluar, Al-Maraghi keluar, Al-Muyassar keluar, bahasa Inggris keluar, suaranya keluar, berapa kata barusan keluar, berapa ayat keluar, ayat apa keluar, wisdom keluar, topik apa keluar, dan mau share langsung ke sosial media, klik langsung keluar ke sosial media. Alhamdulillah kami udah patenkan di luar negeri pun, dan saya sendiri, Haikal Hasan yang presentasi di Madinah dengan Quran ini, alhamdulillah disetujui, dan terutama di Depak juga, apalagi di MUI. Nah, ini semua gratis untuk Anda. Di luar ada, kalau mau keluar silahkan diambil. Gratis, ininya gratis download ya. Gratis total. Ininya gratis, Anda cuma ganti ongkos cetak. Gratis. Cuma ganti ongkos cetak. Pak, ini serius, di Gramedia 300 lebih. Di Bukalapak, di Lazada itu ada dijual Smart Quran online shop itu 200 sekian. 260, 280, terpaling tinggi ada yang 320 ribu rupiah. Ini saya jujur sama teman-teman, baru tahu ternyata mereka ambil untungnya gila-gilaan. Modalnya nggak sampai cepek. Serius gue, modalnya nggak sampai cepek. Ya dengan bensin dan ongkos ya cepek lah. Itu impas, itu BEP, itu break even point. Nah di sana ada, lu silahkan ambil. Kalau lu bayar cepet, itu nggak apa-apa, cuma lu tega. Lu tambahin kayak berapa buat lebihnya, ya nggak? Itu kan dagang yang enak sekarang begitu. Lu tambahin deh, berapa nih satu? 100, oh saya bayar deh 500. Ambilnya 5. Kenapa? Demo. Silakan. Ada mau nanya? Silakan MC saya kembalikan sambil saya siapkan. Alhamdulillah. Boleh pantun dulu nggak, Ustaz? Boleh, tunggu balas. Pergi ke kantor membawa bekal. Paling enak buka puasanya ame ikan. Subhanallah, tausiah Ustaz Haikal. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Masuk hutan berburu kera. Jangan ditembak burung kasuari. Kalau saya sering berjumpa, tentu ilmu bertambah lagi. Alhamdulillah, udah cukup Ustaz ya. Lagi, gue tahu stok lo habis kan? Stoknya habis, dia nggak berani. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi tanya jawab kita. Kemudian setelah itu nanti Ustaz juga akan sama-sama mendemokan. Mungkin Bapak Ibu sekalian pengen tahu nih Smart Quran gimana cara penggunaannya, dan kemudian nanti kita akan sama-sama berdoa. Download. Yang mau nanya silakan. Ya, yang ingin bertanya silakan, boleh. 3 pertanyaan, baik laki-laki ataupun wanita. Silakan. Silakan, boleh. Sudah paham semuanya? Yang akhwatnya ada, silakan angkat tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz, boleh menunjukkan anggarannya. Demonya cuma sederhana. Setelah Anda download, ini akan keluar aplikasi Smart Quran. Keluar. Udah, baca aja Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tinggal mau apa? Tinggal scan aja. Mau do di translation, dia akan minta scan ayatnya. Tuh, scan. Pilih scan. Setelah pilih scan, dia keluar scannya. Udah, loading data, keluar, tergantung dari jaringan. Kalau pakai aplikasi Lintas Harta cepet. Kalau pakai Excel lama. Indosat, nah cepet dah.
Berani bilang Indosat lama, kelar hidup gua. Barusan yang saya scan Al-An'am. Tuh, 82 barusan yang saya scan. Kalau mau next ini nggak usah scan lagi, tinggal next. Terus barusan berapa ayat sih? Barusan statistik diklik. So 11 kata 52 huruf. 11 huruf 52 kata. Terus English translation. Maududi translation. Tuh. Those who believe and did not trust their faith when wrong doing wrong. Oh bagus nih, share ah. Klik aja di sosial media. Lo mau ke Twitter, lo mau ke Facebook, gitu. Udah gitu doang. Ada asbabun nuzulnya gitu? Asbabun nuzul. Alhamdulillah ini asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul tafsir Ibnu Katsir lagi diperbaiki. Kalau Ibnu Katsir Jalalain Al-Muyassar asbabun nuzul AN tuh. Dan jangan lupa dari 6.200 ayat yang ada dalam Al-Qur'an hanya 560 yang ada asbabun nuzulnya dan kami semua sudah lengkap ya di situ. Iya dong, masa iya cuman ngomong doang? Kagak, kami siapkan perangkat untuk perang di sosial media. Tanpa itu kita kalah. Anda tahu, pada waktu kemarin saya diangkat sebagai teman-teman diangkat sebagai ketua LGBT, ketua anti LGBT. Gemes. Ketua anti LGBT seluruh Indonesia. Saya diangkat oleh teman-teman di Daulat sebagai ketuanya. Tahu nggak sih apa yang terjadi? Mereka kompaknya luar biasa. Ketika Bapak Mahfud MD menulis di Twitter dengan tulisan sederhana sebenarnya, kaum LGBT adalah kaum penyakit menjijikkan. Itu dibully serentak sama 92 LSM serentak langsung membuli Pak Mahfud MD. Akhirnya apa? Akhirnya kalah suara. Pak Ridwan Kamil pada waktu itu berkata, dulu Ridwan Kamil yang dulu, bukan yang sekarang. Lu tahu maksud gua nggak? Lu paham nggak maksud gua? Paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Ridwan Kamil dulu itu berkata, kaum LGBT baiknya sembuhin dulu sebelum masuk Bandung. Habis dia langsung pada hari yang sama itu ribuan kaum LGBT membuli beliau, langsung bikin surat ditembuskan kepada Pak Cahyokumolo sebagai Mendagri, ditumbuhkan kepada Pak Aher sebagai gubernur, sampai ke Jokowi. Akhirnya Ridwan Kamil tidak lagi bisa bersuara begitu. Ini perang namanya. Ini perang lawan kebatilan namanya. Mereka kaum liberal, kaum sosialis, kaum komunis, ya, kaum begitulah yang kita sebut. Mereka perang lawan sosial media. Jadikanlah sosial media itu sebagai ajang untuk jihad. Masya Allah, Pak, Anda akan tercantum di sisi Allah sebagai jihad kalau Anda berjuang di sosial media mengalahkan pendapat-pendapat yang jahat terhadap para alim ulama, para habib, para ustadz, para kiai, dan para kaum-kaum yang miring-miring itu. Antum harus punya akun 10. Antum 10, antum 10, antum 10, antum 10, antum 10 Facebooknya. Twittermu 10, 10, 10, 10. Instagrammu 10, 10, 10. Ada satu orang Islam yang jeger, langsung pet, hancur mereka. Itu hari ini restoran Padang Ibu Farida di Belanda habis omsetnya dengan rating cuma 1. Gara-gara apa? Mohon maaf, saya bukan rasis, ini contoh. Gara-gara dia tidak mendukung Ahok. Di sosial media dikatakan jangan makan di restoran warung ibu itu di Belanda. Kenapa? Karena dia rasis. Langsung omsetnya turun drastis. Hari ini kita baru tahu Ramadan ini hancur omsetnya gara-gara diisukan seperti itu. Lihat perang sosial media. Karena gara-gara dia orang muslim. Gara-gara dia menentukan pilihan seorang muslim, omsetnya berantakan. Alhamdulillah, saya dengan jaringan yang saya punya kerahkan semua sosial media. Sekarang udah mulai naik lagi, ratingnya 2 lagi. Dari 5 tadinya menjadi 1. Gara-gara dibully dengan sosial media. Itu sebabnya masa depan, masa peperangan yang tidak pernah berakhir, yaitu di sosial media. Sof, ayat yang ke-8 dan ke-9. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Yuridun itu fi'il mudhari. Nah, ini keluar ilmu pesantren lagi dah. Yuridun itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau Inggrisnya bilang present future. Ya, fi'il mudhari present future. Present future itu kata yang berlaku sekarang dan terus menerus. Itu fi'il mudhari. Allah mengatakan yuridun, mereka ingin, kalau kata terjemahan Departemen Agama. Kalau kata tafsir nggak begitu.
Yuridun, mereka senantiasa terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti menginginkan. Jadi perang ini perang abadi. Perang apa? Perang hak dan batil. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka senantiasa terus-menerus ingin memadamkan cahaya Allah biafwahihim. Afwahihim itu berasal dari kata famun. Famun tunggal, tunggal mulut. Kenapa disebut afwahihim? Karena ini bukan hanya mulut, tapi penyampai, yaitu yang jamak. Maka artinya afwahihim adalah mereka hendak memadamkan cahaya Allah terus-menerus selama-lamanya, nggak akan pernah berhenti, melalui sosial media mereka, melalui Facebook mereka, melalui Twitter mereka, melalui Instagram mereka, melalui TV mereka, melalui koran, melalui majalah, melalui komunitas mereka, nggak akan pernah berhenti. Udah ada ayatnya, Pak. Karena itu kami menciptakan itu untuk senjata perang akhir zaman. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sebagai menambah, karena nggak ada tanya jawab, alhamdulillah cukup sampai di sini dulu. Bila ada yang tanya, sekali lagi ada nanya, nggak ada, saya senang ditanya sama wanita. Dan saya biasa aja tanya bapak-bapak. Kalau nggak ada, kita tutup dengan kifarat majelis. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala haziniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Barangkali di antara kita ada yang punya hajat tapi belum terlaksana. Semoga dengan pengajian ini, dengan berkahnya rombongan rame-rame jamaah surat Al-Fatihah ini, hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang kita yang belum lunas, Allah berikan kemampuan untuk membayar semua hutang-hutang kita. Kredit-kredit kita yang belum selesai, Allah jauhkan dari sifat riba dan Allah bantu kita untuk menyelesaikannya. Al-Fatihah. Mungkin di antara kita ada anak-anak kita yang baru saja selesai ujian dan kepengen nilainya tinggi, kepengen anak kita masuk ke perguruan tinggi negeri, kepengen anak kita masuk sekolah SMA negeri, SMP negeri. Dengan berkah suratul Fatihah, dengan mukjizatul Fatihah, yang Fatihah itu kita bacakan bersama-sama, Allah berikan kemampuan buat anak kita untuk menyelesaikan semua PR, ujian dan sebagainya agar mendapatkan nilai terbaik. Mudah-mudahan anak kita juga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan dan Allah memberikan mengademkan dan menyejukkan pandangan kita dalam memandangnya. Dijadikan anak-anak kita orang yang melihara auratnya, orang yang menjaga salatnya, orang yang memelihara wudunya, orang yang memelihara puasanya, orang yang senang dan gemar bersedekah, orang yang selalu tadarus dan dijadikannya hafiz wal hafizah. Al-haziniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mungkin di antara kita ada yang karirnya belum secemerlang teman-teman yang lain. Mungkin ada di antara kita ada yang karirnya merasa terhambat. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah yang kita bacakan bersama-sama, apalagi di bulan Ramadan, Allah buka hati atasan-atasan kita untuk mengangkat kita ke tempat yang lebih baik. Allah jadikan kita berprestasi cemerlang. Allah jadikan kita mampu mengatasi semua pertanyaan, semua soal, semua problem, semua soal-soal yang ada di dalam kehidupan dan kantor. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang dapat menyejukkan pandangan semua orang yang memandang, dan Allah jadikan kita sebagai tempat bertanya semua orang dan